Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi dengan saya Anam. Saya udah lama gak bikin video ya. Apapun itu videonya, video tutorial, video jualan juga gak pernah masih. Lagi hektik, ada beberapa project. Nah sekarang saya mau belajar ini, sesuatu yang baru, Spring Boot. Saya sebenarnya basicnya Java udah ada, tinggal belajar gimana Spring Boot. Spring Boot ini ya framework gitu ya, kayak Laravel kalau di PHP. Metodenya sama, pakai MVC gitu. Kita coba search dulu ya. Buat teman-teman yang gabut mau lihat video ini, terima kasih, thank you. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bentar, google.com dulu. Spring Boot. Targetnya kita bikin API ya. Targetnya bikin API. API ya CRUD gitu. Spring Boot. Apa bedanya sama Spring Framework? Spring Framework. Tanya ChatGPT dulu ya. Apa perbedaan Spring Boot dan Spring Framework? Oh gitu. Ya udah, pakai Spring Boot aja. Daripada buat dari awal, sini aja belum paham. Oke. Thank you, bro. Kau gak bisa diminimize dah. Oke, X Spring Boot. Ini pakai ini kali ya, Spring Initializer. Wow. Ada Kotlin di dalamnya. Kemarin belajar Kotlin gak paham-paham, Gini kali ya, generate. Oh iya. Oke. Terus cara runningnya gimana? Ya apa ya cara running nggak tahu Ini bener kan? Spring Boot ini di sini kan? Atau salah nih? Spring LDAP, web service, Kafka, AI. Oh, jangan-jangan salah ini ya, salah website ya. Java Spring Boot. Kalau JavaScript mah udah hatam ya. Asik. Java IDE for Spring Boot. Bener kok, Spring IO dia kan. Ini 2017, ini 9 tahun yang lalu. Nah ini kali ya.
makainya itu loh. Oke, kita coba buka ya pakai face code. Ya, terus Oh, 40 juta yang download dong. YouTube aja lah ya. Ini installing semua ini. Lambat jadinya isi YouTube-nya. Oke. Amjan. Oke. Cara membuat api dengan Spring Boot. Saya mau terek. 48 menit ya. Lumayan. Ya, halo Oke, dia pakai Windows. teman-teman semua, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Yodi. So ini channel saya pribadi saya. Nah, di sini saya bakal bahas tentang gimana cara kita bikin REST API dengan Spring Boot ya. Oke, so untuk tutorial ini yang perlu kita install itu ada 5 ya. IntelliJ IDE yang versi Community Edition, Postman, JDK, juga bisa yang Open JDK ya. Terus MySQL Server yang versi ini juga yang Community tentunya. Community itu dia versi nafas masnya ngapain? 810 Innovation. Oke, kita bisa ini kita install. Free trial. Ini bisa lihat di sini ya, tinggal dicari aja sih. Nanti kalau mungkin saya sertain juga di deskripsi ya buat link ini dan Spring Initializer. Oke, kalau kalian pengen bikin sebuah aplikasi Spring Boot, itu kalian bisa start dari si Spring Initializer sini. Untuk bikin si boilerplate code-nya, template-nya, starting template-nya, bisa langsung ke start.spring.io, terus masuk ke sini, and then kalian pilih project-nya Maven, terus language-nya Java,
Spring Bootnya versi 3 ya, karena kita mau buat dengan versi latestnya Spring Boot terbaru 3.3.1.2. Terus kita isi ini packagingnya jar, Javanya Java 17, dan dependensi kalian bisa tinggal pilih sendiri. Di sini ada Spring Web, Spring Data JPA, MySQL Driver, dan Lombok. Lombok ini juga kita bisa reduce boilerplate code ya, kayak getter setter. Kalau emang udah paham konsep OOP, pasti kalian cukup apa ya namanya ya, capek lah redundant tuh bikin get. Ntar, oke, kita balik lagi ya. Spring Initializer ini, jangan pakai Gradle Groovy katanya, pakai Maven. Terus ini oke lah 4.1, add dependency MySQL driver. Terus Lombok katanya, Lombok apalagi tadi tuh, Spring Web, Spring Web, Web. Spring Data JPA, apalagi ini Spring Data JPA ini, Spring Data JPA, mana? Setter untuk setiap field yang ada di kelas tersebut ya. Setiap propertinya mesti ada getter setter. Jadi kita bisa persingkat dengan Lombok. Dengan cukup annotation, data udah mengakomodir getter setter semua beserta equals dan hash code dalam kelas tersebut. Oke, sekilas untuk bahas kenapa Maven. Sebenarnya sekarang dia by default itu udah pakai Gradle ya, Groovy untuk si Spring Initializer ini. Cuman memang untuk sekarang ini masih banyak sekali, karena memang dari dulu itu paling familiar Maven. Kalian juga bisa lihat sendiri di sini Maven dependensi ya. Bahkan untuk si Gradle Groovy ini dia memang untuk cara project, untuk si manajemen ya, dependensi manajemennya dia udah pakai Gradle Groovy, tapi tetap semuanya ada di Maven repository untuk library yang open source-nya ya. Terus kita pakai Java ya, karena memang kita sini pengen belajar tentang Java, dan Java pakai Code 12 ini di versi yang lain. Untuk packagingnya jar, Java 8, 11, 17, dan yang terbaru. Oke, bentar. Oke. Sedikit beda ya, ada properties di sini. Ini oke, 17 ya, 17 saja dulu. Oke, jebret. Kita buka si demo ini. Ini di close pakai ini Maven. Oke. Nggak perlu pakai IntelliJ IDEA kayaknya deh, pakai VS Code cukup. Baru ini yang bisa disupport oleh Spring Boot 3. Kalau ini belum ya, belum bisa. Spring Boot 2 nih. Kalau 20 ini nggak LTS, mungkin nanti LTS itu di versi 22 ya, Java versi. Kalau dengan nama sudah dapat, kita udah dapat. Ada source, main, terus di sini ada class. Terus Postman cuma tinggal download dan install. MySQL Server Community itu sebenarnya kalian tinggal download sih, itu tadi lewat yang link yang saya tunjukin. Habis itu tinggal install aja ya. Ini kita buka MySQL Workbench, ada table pop video yang lebih jelas. Oke, Spring
Jadi dia akan nge-look up konfigurasi kita database apa gitu sih sekarang MVN. Jadi kita bisa lihat sedang running. Dia harusnya kalau di nah memang biasanya settingan konfigurasi parameter itu lihat ya gagal. Di sini kita bisa lihat failed to configure a data source. So MySQL connector data Spring Boot apa. Dan sebelumnya kalian pastiin sebenarnya udah bisa connect ke contoh. Nah ini kan kalian belum punya ya. Awalnya kalian di sini ini scheme bikin coba jalan saya kayak terminal dulu. Misalkan ini kita masukin sini, kita udah ada konfigurasi terkait database, lalu kita coba run. Yang akan jadi sebelum kita connect, nah di sini kita bisa lihat dia berhasil jalan, but database-nya nggak juga sih. Kita tutorial cek yang DL outnya di sini, tapi cara running ya, running langsung gini tuh. Bentar, apa ini errornya bro? Sama kayak yang tadi ya, di application properties katanya. Properties. Oh gitu. Oke. Spring. Kok string sih? Apa ini? Belajar Spring Boot. Belajar Spring Boot. Coba lagi ya. Nggak tahu tiba-tiba dijalanin kayak gini aja itu. Udah. Masih salah. Apa ini errornya ini? Akses. Oh iya, nggak pakai root gua ding. Pakai anamkun. Passwordnya kosong gini. Wow. GPT. Set. Oh iya, jangan pakai versi itu 3307 bro, lupa. Bret. Oh udah jalan nih ceritanya nih. Udah bisa nih jalan nih. Terus jalannya di mana ini?
cara ngerannya gimana gimana. Hai, oke. Lanjut video. Tapi hati-hati kalau kalian mendevelop sesuatu yang memang sudah jadi, database-nya sudah di-define di luar dari aplikasi, tabelnya sudah jadi, kalian jangan menggunakan DDL auto update karena ini akan mereplace apa yang sebelumnya kalian sudah define di database ini. Table-tablenya semua akan terreplace dengan model database yang kalian bikin di project Spring Boot-nya. So, ini Spring JPA ya. Spring. Oh, lebih pintar AI-nya. Auto complete-nya gokil. kalian bisa ganti jadi non seperti ini. Non. Jadi dia gak akan ngerubah, dan kalaupun nggak sesuai dia akan error nanti ketika save datanya ke harusnya kan stuck si data dulu yang dalam kelompok. Lalu untuk kita buatkan package yang basic pack, kita buat dulu dari model si representasi data DB, namanya notes ya, deposit class namanya. Lu bikin atau representasi dari sebuah. Untuk tahu apa yang Oke. Di sini kita bikin folder model. Terus habis itu new file. Post ya. .java. .java yo. Java, jangan ngaco kau. Klik kelas post. Biarin dulu, jangan keburu. Langsung auto diisi ini. relate it's snap berarti itu ya ketika terus Oke. Ada pikir dulu ya. Harus pakai internet ID ya kayaknya ya. Package demo model oke bener ya. Situ import Jakarta. Beneran Jakarta ya. Jakarta. Assistant entity table entity will post. Ya. strateginya apa? Oke, kita strateginya yaitu generation type-nya identity seperti ini. Add ID. Bentar lah bro, belum selesai ini bro. Add generated strategi. Strategi generation type. Ini kita nama bahwa tab ini berubah bentuk ya. Kok merah ya? Generated value. Column. Name title no label false. Oke.
Oke, lebih lebih lengkap malah ya. Oke. Oke, buka modelnya. Oke. Nah, dia akan di modelnya, terus kita main lagi privat stream author privat dead. Ini dead apa ini bro? Ini Java dari mana ini? Dead ini. kita lanjut bikin repositorinya. Kita kelas Oke, kita sudah punya repository kita yang dimana dia sudah punya CRUD capability di dalamnya, interface post service, karena nanti dia ada implementasinya kita bikin ya. Perlu harus tambahin ya all. Bikin ini ya post type. Nah, setelah ini kita mau seperti ini. Oke, sudah. Jadi kita perlu mengimplement semua methods yang ada di post service. Nah, dia akan otomatis override kayak gini. Oke, supaya kelas ini terdeteksi oleh si Spring Boot sebagai sebuah pin atau sebuah server, seperti kita menambahkan untuk cara kalian bisa menggunakan si all orgs constructor, tinggal panggil find all seperti ini. Jadi dia akan membalikan list post dari sana. Oke. Untuk jadi yang mana kita bisa panggil metode save si postnya seperti ini. Nah, kelasnya nanti tinggal ini dead dari mana dead ya? Delete-nya ya. Udut privat dead update dead kolom update dead. Oke, cukup ini, nggak usah banyak-banyak. Ini orang kenapa udah nyampe sini aja ini. Kita bikin repositorinya dulu katanya ya. Annotation break ya, yang sudah kita tambahkan ini udah tambah di field implementation. Di sini kita buat post. So repository itu bentuknya dia adalah interface ya. Nah, dia akan create, kita extend apa itu repository. Post repository .java. Wih, langsung dibuatin ya. Tapi bukan kelas dia, public interface. extends JPA. Repository repository. Oke. Story kita story ini. Nanti dia itu functionality, so kita harus tambahin ya post, terus post service, kita bikin service dulu. Kalau Java masih dia bisa juga pahami punya sih. return file post juga save. Oke, lalu terserah gua lah berarti ini ya. Post service.java. Interface juga ini. Interface juga ini ternyata.
to up ini seperti ini. Oh sorry, kalau yang final ini karena dia banyak jadi bentuknya list ya, Bos. seperti ini. Oke, biarkan AI yang berpikir. Sudah, lalu kita buat implementasinya. Oke. Karena itu hanya interface saja, jadi perlu kita implement dulu. Oke. Kita buat post service MPL shorthand dari implementation ya, seperti ini. Post Oke, service kita implementation. Ya gak usah disingkat-singkat, malah bingung nanti kalau disingkat-singkat. Post service implementation gini ya, implementation Java. Oke, ntar implement. Kenapa di implement post service iya ayo tolong perbaiki cepat. Ini lagi nunggu terus. Oke. Oh, dia lebih pinter ya daripada gua. Ya. Oke, gini ya. Yang merah-merah skip dulu aja. Oke, supaya kelas ini terdeteksi oleh si Spring Boot sebagai sebuah pin atau sebuah service, kita perlu memberikan anotasi service. Seperti ini ya. Oke, and then kita menambahkan untuk menginisiasi untuk menginjek bin dari Lombok. post repository. Lombok. So seperti ini. Sebenarnya ada dua cara, kalian bisa menggunakan si all args constructor atau kalian menggunakan auto wired ya tanpa si all args constructor. Oke, seperti ini. Oke, sekarang karena kita ingin mendapatkan skill file dari sana, teksnya ya. Lalu di sini dan jadi kita system kita kalau optional apa nih atau enggak kita pakai git terus nosa sepertinya sekarang kita sudah ada. Sekarang panggil post repository save existing post seperti ini. Loh kok kita di auto poti cari nextnya tadi lalu di new-nya untuk sebenarnya seperti ini. Oke, ini di komen dulu ini komen dulu. Ini set konten ada, set updated add yang enggak ada ya. Oke, yang ada ini kita data new ini kita ini kita seperti ini oke node ya node ini deh
Setelah itu posito bisa repeat ya, ada nggak perlu return apa-apa post. Ini API jadi pintu masuknya service. Oke, so kita beri dari post service buat kita buat ping. Jadi localhost service ini kita ini buat kalian. Sini ada get post put delete ya, get untuk balikin responnya, yaitu perlu all post dan lihat dulu dari kita dapat list Hop, post. hop, hop, hop. Post controller, kita bikin controller. Ya barusan itu apa itu? Cepret. Post mapping. Post. Oke. Apalagi kok gak dilanjutin itu. Oh, bukan post yang kita buat untuk ya. Sorry, di sini harusnya juga list post ya. Respon entity kau coba utilis. Salah kau. Publik respon entity. Oke. Oke. Untuk save ya punya request body ya, yaitu di sini request post seperti ini. Lalu kita simpan data yang dikirimkan dari depan, kita panggil create post, maka kita kirimkan seperti ini. Oke, setelah itu data post yang kita sudah simpan kan kita balikan ke depan, return new response entity post result, tapi statusnya oke. Ini add request ini. Ini add request body. Ini ya. Lalu jadi ID so belum ini aja ya, itu dari seperti ini long hop. Oke, post ID Bentar, put map. Kenapa enggak jadinya? Put mapping. Oke, 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 oke. Empat variabel long ID post.
Baru kita panggil post service untuk update data ya. Seperti ini. Post. Oke, lalu kita return. Panjangan ini. Post updated post. Gak bisa lakukan. Lalu kita return new response entity. Post updated post. HTTP status. Oke. Seperti ini. Setelah itu kita buat untuk metode delete-nya. Ini pun juga kita menggunakan dari pet variable ya. Seperti ini. Ini kita bisa taruh string aja. Delete post by ID. Kita menggunakan ini ID long post ID, lalu kita bisa panggil metode untuk hapus ini delete post by ID, kita masukkan ID-nya, lalu kita respon ke front end, kita kasih tahu bahwa data begini. Kita kasih HTTP status oke, yang artinya ini gampang sih, menurutku masih gampang. Yang susah tuh yang Kotlin. Ini masih bisa gua baca nih. Respond to content with respond entity. Oh, terus apa tuh? Hop, hop. Ya apa sih, kok beda sih? datanya berhasil kita delete. Oke, sudah keempat ini kita punya beserta metode-metodenya. Setelah itu kita bisa coba running lagi ya. Kita lihat ya, tadi terakhir itu kita belum ada tabelnya kos. Oke, kan gini. Kita kasih HTTP status oke, yang artinya datanya berhasil kita delete. Oke, sudah keempat ini kita punya beserta metode-metodenya. Setelah itu kita bisa coba running lagi ya. Kita lihat ya, tadi terakhir itu kita belum ada tabelnya kosong. Tapi dengan the power of Hibernate DDL Auto, maka setelah kita running, tabelnya langsung muncul. Boom, sudah running. Kita refresh. Lihat, sekarang sudah ada si post ini. Kita sudah bisa lihat post. Sorry, di sini apa ya? Kita mesti use dulu. Kita pakai dulu skemanya. Use CRUD Spring Tutorial Hub. Nah, kelihatan sudah ada auto increment ID primary key. Oke. Cuman di sini memang harusnya kita bikin nih non label ya, jadi wajib ada isinya. Oke, tapi itu no problem. Kita bikin tabel post. Apa aja tadi tuh? Model, title, konten, author, varchar, konten, terus teks, title, konten, author. Tambahin 2 kolom, created add. Dia created add-nya pakai apa? Created add-nya itu
time, pakai date time katanya. Date time ini update add. Kenapa gua pakai kolom ini? Karena di Laravel pakai itu. Hai. Oke. Save 255. Oh, 191 kalau nggak salah. Oke, save. Oke, udah punya nih tabelnya nih. Tar, kenapa ID-nya nggak ada? Wih, kacau. ID auto increment. Nah, bener nih. Sudah ada auto increment ID primary key. Oke. Ini kita buka Postman Martians buat method kan ke 10 kita array kosong. Bagaimana adalah seperti ini, tahu memasukkan ini ID dia auto generate ya dari si tabelnya tadi yang dia punya capability untuk auto increment dia started. Oke, kita buka Postman. You know Postman? Start blank collection. Spring Boot. Gimana sih? Gua kan pengen bikin folder, add folder. Post gini loh. Terus add request. All post. HTTP localhost 8080 post ini ya. 404 font tapi loading terus kau. Apakah API dulu lah? API gini. Dari satu sequence-nya. Oke, sekarang kita get all post, kita lihat apa harus kasih API gini lah. API. Apa harus di restart servernya? Jepret, ada error. Ini error apa ini? Ini banyak merahnya sih di sini sih.
Agak merah udah ya. Coba lagi. Sama aja error nih. Gua juga bingung ini baca errornya nih. Hai. Kopi. Tanya GPT, bro. Gitu deh. Application properties, spread, ini delete, ini udah sih. Nah gini ya. Oke. Oh udah bener ya. Tapi pos array kosong, duplikat, pos pos body raw. Mana AI-nya ini gak jalan. Tes author 6 spread internal server error. Iya memang ada yang nggak gua isi sih, konten ya, konten belum ada validasinya ini loh. Lorem ipsum dolor sit amet. Create cepat juga loh ya responnya ya. Tuh. Easy ternyata bro, easy. Duplicate. Put. Farhan. Sabili. Ini gak dipakai ini bodinya. Wish post delete successfully. Tapi gua pengennya JSON bukan gini. Kita tanya AI aja. Bukan ini di controllernya ya, controller. Gua pengen returnnya itu
itu bukan string tapi JSON message. Jepret, map string Java util map message gitu. Kalau gak ada, belum di restart ya servernya, harus di restart ini servernya nih. Saya soalnya post deleted successfully, harusnya kalau gak ada kan. If nah gini harusnya kan, auto restart gak bisa lah. Nah, pas not found. C R U D. Oke. Di post service ini gua butuh, ini ada get post by ID, ada post controller get mapping ID. Shoot. Oke. Dibikinin dong. Duplikat get method not allowed jadi. Kok method not allowed ya? Belum di restart. Kok angka satunya yang keluar? Kok angka satu yang keluar eh? Oh enggak, 404 not found. Jadikan JSON message post not found. Perbaiki yang merah-merah ini. Inin. Boh. Jika ada data maka return datanya. Jika tidak ada maka munculin JSON message. Gak iso ya. Tanya GPT aja dah. Ini jika ada datanya return data post. Jika tidak ada maka return JSON message. Error gitu. Pakai itu. Lebih pintar jadi GPT kau.
Google Map. Ini tanda tanya ya. tanda tanya di sini berarti bebas ya. Kalau gini, kalau gua delete, nggak bisa ya, harus tanda tanya ya. Tanda tanya artinya bebas. Oke. Cakep. Wes. Boy kopi gue koren. Oke. Oh, tapi bener sih. Tapi ke oren. Apa ke oren? Iya dah wis. Nah gini harusnya. Oke, gampang sih. Gampang. Sekarang kalau upload gambar gimana ya? Kita coba ya. Di modelnya dulu berarti model kolom privat string image. String. Oke, ini delete. Terus di post service ini udah. Ketika post gimana? Post. Gua pengen upload gambar. Post set image, post get image.
Gua pengen tambahin post image gimana. Oke, ini tambahin. Iya. File uploads. Image. Update service. Ntar gua ini git ini dulu. Initialize. Ini biarin. Oh, Java Spring Boot. Apa emangnya yang belum gua save? Oke. Terus yang tadi itu di copy katanya. Ntar ini di body. Kan gua di situ ada. Create post with image.
Oke, ini kalau post pakai form data, title author konten. Agak kan ya, image file. Send. Unsupported media type. Belum di restart bro. Bad request. Ya, kok gini jadinya yo? Tambahin post ya. Post. Send.
balik lagi ke yang awalin namanya mah. Ya intinya kayak gitulah. Ini di reject aja semua ini. Properties. Ya ampun. Ya ampun. Oke. Application dan properties. Di mana dia tuh? Di resources ya, di resources sini. Belajar Spring Boot. Ini non. Oke, udah bener ya. Headernya oke. Ini masih ada unsupported. Pakai raw. Total server error. Image. Masih error. Kayaknya belum gua bikin deh ya di ini tabelnya. Oh iya benar. Kita komen aja lah, kan nggak jadi tuh post Java. Tapi kan nggak jadi. Nah ini udah mati semua tuh. Hai ya. Oke, gitu aja dulu ya. Untuk upload image-nya menyusul. Karena gua masih gak paham. Oke, see you. Bye bye. Terima kasih yang udah nonton. Ini gua push dulu guys. Oh ya, ini sekalian dah gua push. Push. Belajar Spring Boot. Update. Git remote at origin bread publish branch. Bentar, kan belum selesai. Oke, udah ada di sini ya. Buat teman-teman mau belajar, silakan clone aja yang ini, belajar Spring Boot. Oke, see you next. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.